Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Syekh Junaidi. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita mendalami logika perawatan jalan. Tentu perawatan jalan khususnya adalah terkait dengan kasus jalan berlubang, banjir, dan juga buruknya saluran drainase, terutama yang terjadi di perkotaan. Tentu ini saya berusaha menyelidiki sendiri, melihat langsung di lapangan bagaimana terjadi hubungan antara buruknya saluran drainase dengan rusaknya berbagai jalan, khususnya di jalan utama, baik itu jalan kabupaten, provinsi maupun jalan nasional. Tentu setiap musim hujan seperti ini, fenomena seperti banjir, kemudian saluran air yang penuh dengan sampah, jalan berlubang, menjadi pemandangan yang kerap kali kita lihat ketika hidup di perkotaan pada musim hujan. Itu saya mulai berpikir, mengapa jalan yang diperbaiki, bahkan saya lihat sendiri, jalan yang belum sampai 1 tahun diperbaiki oleh pemerintah, kemudian di saat awal musim hujan seperti ini, jalannya sudah rusak lagi. Tentu ini membuat saya berpikir dan akhirnya mencoba mencari jawaban melalui search engine, dan saya coba googling tentunya bahwa salah satu penyebabnya adalah di jalan aspal itu kalau tergenang air, maka kualitasnya menurun sehingga jalan menjadi cepat berlubang. Dan apabila jalannya tergenang air sehingga terjadi banjir, tentu saya pasti akan memahami bahwa ternyata ada yang salah dengan saluran drainase yang terdapat pada sekitar jalan yang tergenang maupun banjir seperti itu. Jadi saya mulai mencoba untuk melihat langsung di lapangan bagaimana sampah-sampah itu berada di saluran-saluran drainase, baik sampah itu juga bertumpuk dan belum terkelola dengan baik. Melihat bahwa buruknya pengelolaan sampah sehingga mengakibatkan banjir dan jalan berlubang ini ternyata memiliki hubungan yang cukup signifikan. Oke, tentu dengan fenomena seperti ini, semoga kesadaran kita semua menjadi lebih tergugah dan akhirnya kita berpikir bahwa ini loh ternyata habit sederhana seperti membuang sampah sembarangan, ternyata apabila ditelusuri lebih jauh, ternyata secara tidak langsung juga kembali ke masing-masing dampaknya. Nah, dampak banjir ini ternyata tidak hanya menyulitkan secara ekologis, tapi juga menyulitkan dari segi sarana transportasi seperti jalan berlubang tadi. Tentu di sini harapannya saya mulai coba untuk menggugah kembali kesadaran saya pribadi bahwa pentingnya menjaga lingkungan sehingga sungai-sungai tersebut menjadi lancar saluran drainasenya. Maka di sini tentu membuat dampak lain adalah jalan-jalan menjadi tidak berlubang seperti itu. Jadi harapannya adalah nantinya memang buruknya saluran drainase, jalan berlubang, dan banjir ini tentu memang saya akhirnya mulai jauh lebih memahami bahwa permasalahan ini tidak berdiri secara parsial atau sendiri-sendiri, tapi permasalahan ini menjadi satu permasalahan yang saling berkesinambungan. Tentu kesadaran kolektif kita sebagai warga nantinya akan membuat satu kesadaran bersama nantinya bahwa permasalahan ini bukan hanya semata-mata tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita sebagai warga. Mungkin itu sih yang bisa saya coba tampilkan di video saya kali ini terkait bagaimana satu permasalahan lingkungan ini ternyata membawa dampak yang beragam bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi harapannya ketika kita tahu bagaimana habit sederhana dapat menjadi sesuatu yang mungkin mencegah keburukan yang berdampak signifikan bagi kehidupan sehari-hari, tentu di sini kita mulai menyadari bahwa ini bisa kita minimalisir, terutama yang paling terasa adalah ketika habit atau kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi berkurang, baik itu di tataran individu maupun di tataran kolektif sebagai masyarakat. Seperti itu. Tentu memang solusi-solusi lain yang perlu dipikirkan memang adalah bagaimana cara mengelola sampah ini dan memilah sampah. Tentu
yang sudah berjalan seperti model ekonomi sirkuler ini juga salah satu solusi yang memang sudah dihadirkan di tengah-tengah masyarakat, ataupun solusi lainnya seperti ada di negara maju terkait dengan bank sampah ini, sehingga sampah rumah tangga ini membawa nilai-nilai ekonomi. Tentu ini juga memang harapannya ke depan ini bisa diadaptasi di Indonesia, tentu dengan berbagai penyesuaiannya. Jadi sampah yang dianggap sebagai hal yang tidak berguna, harapannya perspektif ini bisa berubah menjadi sesuatu yang membawa nilai ekonomi, ya gitu. Jadi tentu kalau kita melihat bahwa sampah ini membawa nilai ekonomi, tentu nantinya kesadarannya tidak hanya lagi kesadaran ekologis, namun juga kesadaran ekonomi yang nantinya ini akan menjadi salah satu alternatif baru untuk memberdayakan dan juga tentunya mengupayakan bagaimana lingkungan yang ada di sekitar kita menjadi lebih baik ke depannya, seperti itu. Jadi ini salah satu refleksi bagi kita bersama terkait bagaimana dampak sampah, buruknya saluran drainase, banjir, dan juga jalan berlubang ini merupakan satu fenomena yang berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Ini tuh yang bisa saya hadirkan di video saya kali ini. Semoga kita semua menjadi lebih sadar lingkungan dan juga mampu untuk menggerakkan sesama dalam mengupayakan habit positif di kemudian hari nantinya. Terima kasih sudah menonton channel saya, Rizal Ahmad Junaidi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.